pemirsa Radio Guntur, kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 27 November 2020. Dan sepertinya sudah ada pemirsa Radio Guntur yang tidak sabar untuk bergabung bersama kami. Langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Made dari Bali. Oke, Pak Made. Langsung Pak Made. Ya, ikut nimbrung ya sedikit. Terkait dengan Orhiba gitu, olahraga hidup baru memang sangat luar biasa gitu. Iya. Saya lihat perkembangannya, dan termasuk itu apakah ini sebuah aliran kepercayaan apa gitu. Kita kan tidak ke sana arahnya. Yang jelas kegiatan ini adalah kegiatan olahraga gitu. Iya. Membuat badan menjadi sehat gitu. Iya. Terus ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Tadi kan ditanya itu bagaimana kabarnya, dijawab alhamdulillah, itu hal yang menarik juga itu. Kemudian kira-kira bisa dijelaskan kalau berolahraga yang biasanya orang kan letih gitu loh, kehabisan energi gitu. Payah gitu misalnya. Kalau ini kan terbalik. Justru dengan olahraga mendatangkan energi kan gitu. Iya. Nah ini prosesnya itu seperti apa? Kok bisa seperti itu? Bisa dijelaskan secara rasional. Iya. Kemudian yang kedua, termasuk kegiatan ini bisa menolak virus corona gitu. Iya. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Kok bisa virus tidak mempan dengan Orhiba? Nah penjelasan rasionalnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir, ini mohon maaf ini kalau bisa gitu. Ketika badan kita itu sehat, bangkit, jangan sampai muncul ego gitu. Sebab juga pemilik kesehatan itu bukan badan, tetap yang menciptakan badan kan begitu. Yang menciptakan manusia kan gitu. Tetap pemilik kesehatan itu bukan manusia, yang pemiliknya adalah sang pencipta manusia itu sendiri. Seperti tadi nyerempet ke cabang olahraga tertentu misalnya. Untuk apa sepak bola itu misalnya. Terakhir ada yang mati karena sepak bola. Nah itu diusahakan jangan sampai seperti itu. Itu kan sudah menyerang salah satu itu sudah diakui secara internasional kegiatan seperti itu. Itu dilakukan gitu. Pendidikan misalnya. Ada lagi Pak Made? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Made yang sudah bergabung bersama kita di 23455. Masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya di 23455 sebelum nanti dijawab sekalian ya oleh Pak Made dan juga Pak Gede. Oke, Tias apa? Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dumugi pakayunan sane becek rauh saking segenah-genah. Nggih. Om Manobadra Kratawiyanda. Salam olahraga. Salam olahraga. Dari Pak Negara Banyuasri. Oke, Pak Negara langsung. Saya barusan mendengar sebagian daripada narasi yang disampaikan oleh narasumber ya. Selamat pagi narasumber ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat lahir batin. Ini menyangkut olahraga Orhiba ya. Ya. Mengenai olahraga Orhiba, jujur saya kenal dan tahu itu tahun 73-74 itu. Ya. Sebenarnya olahraga badan sebenarnya yang namanya olahraga itu semua jenis olahraga itu baik semua. Sesuai dengan hobi yang kita tekuni dan kita senangi kan begitu. Iya. Baik itu olahraga bela diri, atletik, semua olahraga itu untuk kesehatan baik semua. Sekarang tergantung pada kita yang melaksanakan itu. Kalau kita melihat, seingat saya, Orhiba dulu itu namanya olahraga badan daging, Pak. Benar itu Pak ya? Iya. Seingat saya itu olahraga badan daging melihat langit biru. Nah, itu. Benar. Ya, olahraga badan daging melihat langit biru ini tujuannya adalah untuk manusia mencapai kesehatan yang sempurna, kan itu Pak? Kesehatan yang sempurna. Sekarang untuk kita mendapatkan kesehatan yang sempurna itu hal-hal yang mana saja yang harus kita penuhi
bilang itu sehat yang sempurna itu adalah sehat secara fisik. Nah, itu yang pertama. Fisik dulu kita pegang. Setelah itu kalau kita sehat kita itu mental, tidak? Iya. Mental, kalau mental kita sudah stabil, kembali kepada emosional kita. Emosional, lanjut. Jangan lupa kita harus melakukan kegiatan spiritual. Kan itu yang kaitannya itu. Iya. Untuk mencapai kesempurnaan. Nah, setelah itu terpenuhi semua, baru kita mengarah ke sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, gitu deh. Iya. Ini sangat baik sekali. Tentunya saya mengharapkan sekali yang namanya olahraga hidup baru ini, kalau kita renungin telusuri, tidak memerlukan tempat yang sangat luas. Di dalam kamar pun bisa. Saya kadang-kadang dulu menjelang mandi itu di kamar mandi ancol-ancol saya putar-putar tangan itu bisa kok. Nah, karena apa? Kalau kita melakukan olahraga sendiri itu ada malas-malasnya kan itu Pak ya? Iya. Ada malam. Kalau kita lakukan bersama dengan teman, ada semangatnya. Artinya sama-sama memberikan spirit gitu. Ada lagi Pak Negara? Pertanyaan mungkin? Bagaimana? Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaannya itu begini. Kita sering saya lihat rame-rame itu di PP itu, saya ingin tahu, saya mau ikut juga gitu. Di mana jam berapa tempatnya, jam berapa di mana itu. Bahwa di Kota Singaraja lah. Iya. Apa di Taman Kota, apa di PP, entah di pelabuhan itu harinya, jamnya berapa, jam berapa. Terus kalau kita lihat kostumnya bagaimana, biar ada keseragaman lah. Jangan sampai saya harapkan kalau memang itu sudah ada jadwal dan tempatnya, saya harapkan kepada pelatih, instruktur, bagaimana untuk mendisiplinkan peserta itu. Ya terutama ya. Oke, ya benar. Kalau laki-laki celananya apa, bajunya apa, biar ada keseragaman. Keseragaman itu membuat kita konsentrasi yang bagus gitu loh. Iya. Ya. Nah, terus bagaimanapun juga ya kebersamaan, ya keseragaman itu dapat menciptakan ya konsentrasi yang bagus. Oke. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Semoga kembali. hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Oke, terima kasih. Merdeka. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Negara di Banyuasri yang sudah bergabung bersama kami. Kita cukupkan dulu untuk 2 penelpon agar tidak kelupaan ya pertanyaan dari 2 penelpon yang sudah bergabung. Ini yang pertama dari Pak Made, tadi tidak kedengaran dari mananya. Mungkin bisa dijawab yang apakah riba ini termasuk aliran kepercayaan atau tidak? Mungkin itu dulu. Siapa? Ya, jadi riba itu apakah aliran kepercayaan atau tidak? Jadi riba itu adalah murni olahraga. Cuman olahraga ini adalah olahraga yang tidak diciptakan oleh manusia. Olahraga ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, maka dari itulah bisa juga riba ini juga disebut olahraga ketuhanan. Karena sangat berbeda. Olahraga riba ini adalah kedatangan energi. Tadi menyangkut tentang pertanyaannya. Yang kedua. Jadi kenapa kita orang riba kedatangan energi? Dan kenapa olahraga lain betul-betul kehilangan energi kan? Nah, jadi betul Bapak Ibu sadari kalau Bapak pendengar dimanapun berada tidak melakukan, kemungkinan kurang yakin Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita coba, Bapak, benarkah riba itu kedatangan energi? Nah, dari manakah mendapatkan energi orang riba? Jadi orang riba dengan cara seperti tadi sudah diperagakan bahwa dengan mencintai diri pertama itu bahwa manusia itu menyediakan tempat untuk kedatangan energi. Nah, dengan kasih sayang badan sendiri nanti akan menerima energi baru. Nah, dengan kekuatan naik biru alam semesta inilah membayangkan naik biru alam semesta dan memasukkan ke dalam tubuh. Nah, kekuatan langit biru alam semesta inilah menjadi energi dalam tubuh sendiri. Fungsinya di sana bisa di mana ada sel mati dihidupkan kembali oleh energi baru ini, di mana organ tubuh kita yang kurang sempurna disempurnakan. Nah, di samping kedatangan energi juga menormalkan seluruh fungsi organ tubuh. Ketika manusia organ tubuhnya berfungsi dan ada fungsinya, itu yang namanya sehat. Jadi begitu cara kerja orang riba, sehingga benar-benar energi yang kita terima di saat kita berriba ini itu adalah luar biasa.
beda jauh dengan olahraga-olahraga yang lain, semua membuat letih, lemah, lesu. Memang Bapak tadi sadari sesuai dengan hobi kan ya. Jadi Iya. mulai saat inilah jangan sampai salah memilih olahraga. Iya. Oke. Mau ditambahkan Pak Gede? Jadi ada saya tambahkan sedikit. Ya, Pak. lanjut. Jadi barangkali yang namanya Oriba tersebut ada implikasinya bukan kami bermaksud menyerang olahraga yang lain. Ada. Karena saya pun sangat senang olahraga, apalagi sepak bola sangat senang. Iya. Kita mau terima dulu. Enggak, dijawab dulu ya. Mungkin bisa ditahan dulu teleponnya. Untuk penelpon nanti ya, kita lanjutkan. Ya, kita biarkan dulu narasumber untuk menjawab pertanyaan, biar nggak keburu kelupaan nanti. Ya, jadi ada kalanya semua olahraga itu yang sifatnya umum sekarang, bukan olahraga itu baru ya, implikasinya adalah satu hobi. Kemudian adalah prestasi. Benar. Kemudian mungkin sudah mengarah jadi profesi. Nah, itu barangkali yang menjadi Kalau untuk ke arah penormalan tubuh, saya pikir sangat sulit. Tadi saya katakan, ketika ada orang yang mendapatkan stroke, untuk dinormalkan kembali, apakah kita melakukan olahraga itu? Kan bukan saya menyerang di sini. Nah, yang namanya penormalan tubuh, Oriba tersebut adalah penormalan tubuh. Jadi, kalau olahraga yang lain tersebut bukan mendatangkan energi. Kita datang kadang-kadang dalam keadaan sehat untuk berolahraga, yang lain terutama. Tapi kadang-kadang bisa cedera, kadang-kadang malah jadi capek, malah jadi lemah, kadang-kadang bisa jadi sakit. Tapi tidak saya bilang dia merusak, tidak. Yang pasti bukan untuk penormalan tubuh dan penyembuhan yang lain. Tapi kalau di Oriba tersebut adalah untuk menormalkan tubuh. Iya. Jadi agar dibedakan, di sini bukan kata menyerang, tapi agar dibedakan. Oh ternyata kalau untuk yang namanya tadi hobi silakan. Kalau yang namanya untuk prestasi silakan. Untuk profesi apalagi silakan saja. Tapi kalau dikatakan untuk menormalkan tubuh dan menyembuhkan, saya kurang setuju di situ. Oke. Nah barangkali itu penjelasannya. Oke, mungkin bisa dijelaskan tadi juga pertanyaan dari Pak Made masih olahraga ini kan katanya tadi bisa melawan virus corona. Kenapa kok bisa katanya? Bisa diberikan penjelasan yang lebih relevan. Pak Kade? Ya, coba jangan jelaskan. Ya, Oke. Jadi segala bencana yang terjadi di bumi ini itu semua adalah dari pekerjaan setan iblis. Secara kasat mata kita tidak tahu. Baik itu gempa bumi, tsunami, apalagi sekarang virus corona. Ya, semua itu adalah kerjaannya setan iblis. Sekarang kita ingat sadari kita hidup di zaman Kali Yoga. Zaman Kali Yoga itu artinya zaman setan iblis sedang bekerja, sedang berkuasa. Nah, ini perlu disadari seluruh masyarakat kan. Nah, sekarang virus corona itu adalah titipan daripada setan iblis tersebut. Nah, kenapa nanti Oriba itu bebas dari corona? Ya, jadi setan iblis itu yang sangat luar biasa bekerjanya pada saat ini. Dan kedua, orang-orang yang kena virus corona itu kan mempunyai imun tubuh dan antibodi yang lemah. Nah, dan sekarang Oriba itu tadi sudah saya jelaskan adalah olahraga ketuhanan. Jadi di dalam tubuh manusia sudah ada energi Tuhan dalam diri manusia ya, energi hidup itu yang sehingga corona setan iblis yang melalui corona itu dia akan menjauh dengan menghidupkan badan, kekuatan kasih kita, kekuatan Tuhan ini mengalir sehingga virus corona ini tidak mau dekat dengan kita. Yang kedua, setiap orang berhoriba imun tubuh dan antibodinya sudah besar. Tidak mungkinlah kalau menurut emat saya, keyakinan saya kena virus corona. Dan terbukti sekarang begitu gencar-gencaran virus corona, setiap warga horiba tidak ada kena corona. Oke. Berikutnya dari Pak Negara nih ya di Banyuasri. Pertanyaannya, tadi kan yang semua olahraga itu baik tergantung pada yang melaksanakannya sudah dijelaskan juga. Terus dulu Oriba itu namanya olahraga badan daging yang melihat langit biru untuk mencapai kesehatan yang sempurna. Itu mau ditanggapi? Ya. Jadi benar saja ya. Jadi masih berlaku seperti itu. Namanya olahraga Oriba adalah memang olahraga badan daging. Ya, badan daging siapa? Ya badan daging sendiri. Mari kita betul-betul normalkan dengan cara melihat langit biru. Nah, saya sedikit jelaskan. Di alam semesta ini sebenarnya Tuhan sudah menyediakan energi yang begitu banyak. Energi yang justru bisa menghidupkan tubuh secara langsung. Kita dikatakan ya mikrokosmos, kita dikatakan buana alit, sana buana agung. Apa yang kurang sudah disediakan di alam semesta. Cuma bagaimana cara menyerapnya, bagaimana cara menariknya, itulah yang kadang-kadang manusia belum bisa lakukan. Makanya ada beberapa hal yang memang sulit kita jelaskan secara langsung di sini. Ketika nanti Anda melakukan, ketika nanti Anda bisa mengikutinya, kita akan bisa saling sharing di sana, akan Anda jadi lebih paham. Ternyata begini loh Oriba tersebut. Jadi kita sulit menjelaskannya. Di sini ada beberapa bagian yang memang sulit dijelaskan mungkin secara umum seperti ini, karena agak
agak memang bersifat rahasia juga. Nah, nanti ketika sudah Anda melakukannya baru akan paham dan sadar. Karena saya dulu mau boya juga. Namanya orang bola ya skeptis pasti kan. Iya. Gitu. Langsung nanti merasakan. Tapi setelah saya rasakan dan saya buktikan sendiri, ternyata ribuan orang pun saya buktikan sendiri, kita latih, kenapa kok semuanya pada sembuh? Banyak sekali yang sembuh, ada beberapa hal yang sulit kita jelaskan di sini. Iya. Namun pada prinsipnya, alam semesta dengan mana light tersebut adalah sudah banyak sekali energi yang ada, energi hidup yang perlu kita serap. Jadi barangkali pemirsa di rumah, ini yang kita sulit, ketegangan tubuh ada hubungannya dengan biolistrik. Biolistrik dalam tubuh manusia tersebut bagaimana sih bisa terjadi? Coba kalau orang dalam keadaan ditidurkan aja 3 hari, seperti mungkin mbaknya dengan masnya barangkali. Tidur 3 hari 1 minggu saja, apakah kita jadi tambah tenaga? Enggak. Kan malah nggak ada tenaga. Lemes. Gerakan diperlukan. Nah, setiap gerakan manusia tersebut menghasilkan listrik. Iya. Menghasilkan biolistrik dalam tubuhnya. Menyapu, memanjat, berjalan, lari, semua menghasilkan listrik dalam tubuhnya. Nah, sekarang gerakan apa sih yang menghasilkan listrik paling besar dalam tubuh manusia? Sehingga apa? Bisa menjadikan penormalan tersebut. Karena sinkron dengan energi. Nah, itu adalah jawabannya Oriba nanti. Oke. Nah, tadi juga pertanyaannya dari Pak Negara. Ya, jadwal sekarang. Jadwal. Nah, jadwalnya sekarang, kebetulan sekali di masa pandemi ini kita memang membagi beberapa tempat. Jadi Bapak Negara bisa nanti ikut bergabung di Pantai Penimbangan setiap hari Minggu jam 7 pagi di Rangon Sunset. Oke, di Rangon Di Rangon Sunset. Sunset. Kemudian bisa juga nanti mengikuti di Pantai Girimas di setiap hari Minggu juga, cuma jamnya sana jam 6 pagi. Oke. Atau hari Kamis juga bisa di Pantai Celuk Agung jam 6 sore. Atau juga di Pantai Girimas jam 6 sore juga di hari Kamis juga. Oke. Jadi ada beberapa jadwal yang sudah saya sebutkan tadi untuk bisa bergabung nanti. Oke, jadi itu ya Pak Negara ya tadi udah dijelaskan. Terus untuk kostumnya bagaimana Pak katanya? Kalau kostum sebenarnya tidak ada masalah. Jadi, namun kalau kita juga sudah ada yang menjual baju, itu juga bukan kita yang menjual, silakan saja. Tidak diwajibkan ya? Tidak diwajibkan, jadi silakan saja pakai ada baju. Oke, kita beri kesempatan untuk satu penelpon lagi ya sebelum nanti kita tutup obrolan pagi kali ini. Halo, selamat pagi. Halo, Oke, dengan Bapak. selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Nardo Beratan. Oke, Pak Nardo singkat Pak Nggih karena waktunya. Gini, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa panjang lebar itu sangat luar biasa. Saya sebetulnya orang Beratan yang sudah menjalankan yaitu kegiatan olahraga Orhiba di bawah bimbingan Pak Made Astino. Iya. Itu tahun berapa saya lupa. Dan itu saya lihat ada perbedaan antara pada waktu Pak Made Astino dengan olahraga Orhiba yang sekarang ini. Saya lihat. Lalu di mana ada perbedaan itu, apa kemanfaatannya? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi katakan bahwa olahraga ini olahraga Tuhan. Iya. Tidak salah ya. Maaf sekali Pak, kalau ini olahraga Tuhan berarti kita punya kitab suci. Apa nama kitab sucinya? Ataukah masih bersumber dari Weda? Kalau Weda itu ada slogan nomor berapa itu Pak? Iya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nardo di Beratan. Mungkin langsung saja Pak Kadek Nggih. ingin dijawab. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi Pak Made Astino dengan kami yang bekerja di lapangan adalah tidak ada beda. Kemungkinan saja Bapak tadi tidak mau lebih jauh tahu tentang Oriba. Memang Oriba ini karena diciptakan oleh Tuhan, maka saya sebut adalah olahraga ketuhanan. Nah, di manakah kitab sucinya? Kitab sucinya secara pribadi ada dalam diri manusia. Kitab suci Oriba. Jadi ekstremnya seperti itu. Tapi di sana sudah ada, kalau kitab suci daripada agama Hindu kan Weda. Di sini sudah ada pelajaran-pelajaran yang sudah ditulis di saat dari 8 Agustus 1941 Bapak ya. Jadi di sana sudah aturannya. Aturan Tuhan di sana bagaimana kita melakukan Oriba sudah ada. Sudah ada di sana. Kalau Bapak ingin perlu tahu, lebih jelas tahu, tak tanya kepada Pak Made Astino kan dekat di sana juga di Beratan Belele. Di sana sudah ada kitab-kitabnya di sana. Atau dalam bahasa Oriba sudah ada naskah yang dituliskan oleh Tuhan di sana. Begitu secara singkat saya bisa jelaskan. Jadi sekali lagi kita tidak ada perbedaan dengan Pak Made Astino. Dari Pak Made Astino kami ini menularkan ke bawah apa sebagai aturan daripada aturan hidup di Oriba itu.
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri, mungkin untuk obrolan pagi kali ini ada closing statement yang ingin Pak Gede dan Pak Kadek sampaikan untuk pemirsa Radio Guntur. Ya, barangkali Bapak Ibu semua yang ada dimanapun berada, terutama masyarakat Buleleng, kita sudah menyadari tadi banyak sekali dari luar negeri juga yang sudah ikut beroribat tersebut, termasuk dari Cekoslowakia. Kami pernah melatihnya beberapa dari luar negeri. Nah, kenapa tidak masyarakat Buleleng dulu? Karena mereka saya lihat sangat disiplin. Ketika nanti mereka disiplin dan mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman yang jauh lebih jauh daripada kita, nanti kita yang belajar ke sana. Nah, barangkali statement saya terakhir adalah kita sebagai masyarakat Buleleng manfaatkanlah Oriba ini sebagai jalan yang untuk menormalkan tubuh. Di samping memang tidak ada bayar. Jadi gratis, sangat mudah, sangat gampang dilakukan dan sangat mudah anak kecil pun bisa melakukannya. Jadi ini merupakan sebuah wahyu sebenarnya, sebuah wahyu karunia bagi kita. Kok gampang sekali bisa mendapatkan sehat dengan gerakan yang sebegitu simpel. Nah, sekiranya mudah-mudahan dengan adanya pelajaran Oriba ini, dengan ada pemahaman Oriba tersebut, bisa juga membuat khasanah yang ada di Buleleng di sini menjadi lebih hidup kembali. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede. Mungkin Pak Kadek. Ya, sedikit saya tambahkan. Jadi sebuah niat daripada saya sangat berharap sekali bahwa dalam situasi semacam ini, ya COVID-19 ini, bagaimana hal yang kita perlu lakukan sebagai masyarakat kan. Nah, ternyata sudah ada solusinya sekarang. Kalau menurut saya, keinginan saya semua ikut berhoriba, baik pejabat, masyarakat, dimanapun berada. Marilah kita biar tidak banyak ketakutan, banyak cemasnya, ikut saja berhoriba, kita akan terbebas dari situasi semacam ini seperti COVID-19 ini akan terbebas. Sehingga kita di Buleleng, ya dari semua dilancarkan. Pekerjaan dibuka, lapangan kerja dibuka, kami masyarakat juga bebas untuk mengambil pekerjaan yang tidak menjadi PNS ya. Sekarang yang kesulitan kan yang tidak jadi PNS. Karena semua dibatasi. Memang benar juga itu karena menekan orang yang kena COVID-19. Tapi melalui hal pagi ini yang sangat berbahagia ini, marilah kita bebaskan diri dari situasi semacam itu dengan berhoriba Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak pejabat juga Bapak pejabat juga manusia, juga masih sempat mudah diserang oleh corona. Nah, bagaimana sih pejabat masyarakat bebas dari corona? Ikut horiba. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Kadek Artawan, Pak Gede Kertiasa juga sudah hadir di Studio Gempol 38. Semoga apa yang dibagikan ya di pagi hari yang berbahagia ini seperti katanya Pak Kadek bisa menginspirasi pemirsa Radio Guntur dan juga mungkin barangkali yang di luar sana masih membuye ya tanda kutip ya terhadap Oriba, mungkin bisa nanti joinan atau tanya-tanya lebih lanjut lah di jadwal yang tadi sudah dikasih tahu oleh Pak Gede sendiri ya. Dan untuk pemirsa Radio Guntur juga yang mungkin pingin lihat ya gimana gerakan Oriba tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Gede, bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur di sana. Jangan lupa di-like videonya dan juga di-subscribe biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk itu, sekian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.